Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah abadu. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiy abadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wa qadril azim. Rabbi shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam officialmuhsinchannel.com. Kali ini kita menyambung lagi dalam kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Hari ini kita bahas tentang menyamak kulit bangkai, menyamak atau mengupas, atau habis mengupas kemudian dijemur. Itu bagaimana hukumnya? Di sini dijelaskan semua kulit bangkai binatang bisa disucikan dengan proses samak. Jadi pas samak. Baik itu binatang yang halal dimakan ataupun tidak. Jadi menyamak atau kayak kulit sapi, kulit rebana itu disamak namanya. Menyamak dilakukan dengan cara membersihkan benda-benda yang menyebabkan pembusukan pada kulit. Nah, itu seperti darahnya, sejenisnya, menggunakan benda asam dan pahit. Seperti daun bidara, daun tujel. Jika benda pahit yang digunakan itu najis seperti kotoran burung dara, penyamakan sudah sah dan kulit bangkai menjadi suci. Jadi jika benda pahit yang digunakan itu najis seperti kotoran burung dara, maka penyamakan sudah sah dan kulit bangkai menjadi suci. Jadi meskipun dia itu dari kotoran, tapi kalau untuk tujuannya bersama itu boleh. Namun kulit anjing, babi dan peranakannya, baik hasil perkawinan silang atau keduanya, salah satu dan dari binatang suci, maka tidak bisa disucikan meskipun dia caranya disamak. Jadi kulit babi, kulit anjing mau disamak nggak bisa. Ini penting ya penyamakan, karena ada beberapa tas itu terbuat dari kulit buaya, ada kulit harimau, macam-macam. Apa itu bangkai. Nah, disamak itu boleh menurut kitab ini, Fathul Qorib. Hukum tulang dan bulu bangkai adalah najis seperti tubuh bangkainya. Hukum tulangnya dan bulunya itu masuk bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai dalam ilmu fikih adalah binatang mati, tapi bukan disebabkan penyembelihan atau syariat Islam. Jadi bangkai itu jika matinya itu tidak menyebutkan nama Allah, artinya bukan proses penyembelihan. Ingat ya? Ketika ada burung mati, rusa mati mendadak karena penyakit, itu bangkai. Tapi kalau rusa itu disembeli, itu bukan bangkai, itu adalah hasil penyembelihan yang boleh dimakan. Itu maksudnya. Ini penting agar supaya kita memahami mana bangkai, mana yang bisa hewan bisa dimakan. Jadi tiba-tiba ada rusa atau kambing ditabrak mobil, tapi dia mati tanpa penyembelihan, maka itu bangkai dan itu bisa dimakan oleh manusia Islam. Dengan definisi yang seperti ini, janin milik binatang bersembelihan yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati tidaklah disebut bangkai. Ini lain lagi. Jadi kalau seandainya ada proses penyembelihan tetapi keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati tidaklah disebut bangkai, karena sebab dia dihukumi tersembelih. Jadi kalau ada tiba-tiba ketahuan bahwa ternyata disembelih, nggak ketahuan bahwa dia itu ada lagi hamil, maka kambing tersebut
masih bisa dimakan meskipun dalam kandungan, karena ketika ibunya induknya mati itu dengan proses penyembelihan seperti itu, karena ikut disembelih induknya. Begitu juga kasus-kasus pengecualian yang lain dijelaskan dalam kitab tersebut. Imam Abu Suja mengecualikan sebuah hal dari buku ini, maka dengan pendapatnya kecuali rambut anak keturunan Adam, karena rambut dikumis cuci dan jasadnya. Jadi Abu Suja mengatakan kecuali rambut anak keturunan Adam itu nggak bangkai. Jadi rambut anak Adam itu nggak bangkai ya. Karena ada beberapa orang menggunakan rambut ya sebagai apa gitu, wig atau apa nantilah gitu. Jadi Abu Suja itu pendapat Abu Suja. Berikutnya wadah yang diharam dipakai. Laki-laki dan perempuan tidak boleh diperbolehkan memakai wadah yang tersebut dari emas, perak. Jadi untuk laki-laki, perempuan tidak boleh menggunakan wadah atau tempat air entah di mana dari emas dan perak selama tidak dalam kondisi darurat. Tidak kondisi darurat. Tidak diperbolehkan untuk makan minum di tempat tersebut. Mereka juga diharamkan untuk menyimpan pada wadah tersebut tanpa menggunakannya, seperti pendapat Al-Ashah dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat Al-Ashah sebagaimana saya jelaskan kemarin, bahwa Ashah itu ialah pendapat para ulama bermazhab Syafi'i yang saling kuat, yang sangat kuat. Jadi pendapat mazhab para ulama mazhab Syafi'i itu saling berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, tidak boleh, tapi itu pendapat Ashah sehingga kita bisa gunakan. Itu maksudnya. Al-Ashah ialah pendapat bermazhab Syafi'i yang kuat. Al-Ashah itu pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Di antara pendapat para pengikut sekaligus pakar mazhab Syafi'i yang berbeda-beda, lawan dari qaul sahih. Seperti itu. Menggunakan wadah yang ditambal dengan perak juga diharamkan dengan syarat tambalannya dianggap besar oleh banyak orang. Ini dimaksudkan untuk menghias wadah itu. Jadi kalau tambalannya besar, kalau Anda menambal wadah itu dengan perak, maka juga hukumnya haram, nggak boleh. Apabila memang dibutuhkan untuk menambal wadah itu dengan perak, hukumnya makruh. Nah, kalau memang betul-betul butuh, tapi hukumnya makruh. Jika tambalannya kecil dan dimaksudkan dengan untuk menghias, hukum menggunakannya makruh. Namun jika karena ada faktor kebutuhan, hukumnya boleh. Jadi kalau kebutuhan boleh. Hukum wadah yang ditambal dengan emas adalah haram secara mutlak, sebagaimana yang disesuaikan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau perak masih ada keringinan, tapi kalau emas semuanya haram. Ini pendapat beliau ya. Ini pendapat beliau dalam Fathul Qorib. Saya nggak lama-lama, itu aja saya sampaikan dua hukum aja, antara menyamak kulit bangkai dengan wadah yang dipakai itu haram. Itu wadah yang terbuat dari perak dan emas, itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kalaupun dibolehkan itu hukumnya makruh, dan kalau memang kebutuhan itu hukumnya boleh, nggak sampai sunnah. Karena pertama lebih kepada mubazir, itu mungkin ilatnya lebih kepada orang-orang yang tidak peka terhadap kemiskinan atau apa. Ini betul-betul isdahnya Islam. Beliau mengajarkan kita kesederhanaan dengan tujuan agar supaya Islam itu betul-betul agama yang sangat merangkul semua umat, mau dia miskin, kaya, dan seterusnya. Itu betul-betul diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang merangkul semua umat Islam, umat dalam artian umat sosial, dalam artian sosialnya ini baik itu yang kaya, miskin, sederhana, dan seterusnya. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan like, subscribe video ini, dan sebarkan dakwah Islam secara damai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.